Makin paham, makin sehat. Halo sahabat Brawijaya, pada hari ini kita akan membahas salah satu topik yang lumayan sering dipertanyakan di sosial media kita, yaitu tentang tenggelam. Yuk kita bahas pertanyaannya satu-satu. Oke, jadi buat sahabat Brawijaya, apa sih risiko dari tenggelam? Orang-orang yang berisiko tenggelam yang pertama adalah anak-anak yang berusia 1-14 tahun diharapkan ketika berenang harus diawasi oleh orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memiliki gangguan jantung, kemudian juga ada gangguan epilepsi dan juga sindrom autisme. Jadi buat sahabat Brawijaya yang memiliki gangguan-gangguan tersebut diharapkan lebih berhati-hati ketika berenang. Yang ketiga adalah orang-orang yang bekerja di daerah perairan seperti nelayan dan juga pelaut. Yang keempat adalah orang-orang yang melakukan aktivitas air dan tidak menggunakan life vest atau juga pelampung. Oke, apa sih komplikasi yang terjadi dari tenggelam? Yang pertama, tenggelam itu adalah masuknya air ke dalam saluran pernafasan, di mana itu akan menyebabkan hipoksia. Kita tahu hipoksia bisa menyebabkan asfiksia, di mana asfiksia itu adalah keadaan kehilangan kesadaran akibat kekurangan oksigen. Kemudian ada lagi nih komplikasi-komplikasi lain seperti edema paru, kemudian imbalance elektrolit, kemudian ada juga pneumonia, ada juga ARDS atau acute respiratory distress syndrome, dan juga kerusakan-kerusakan atau komplikasi lainnya. Buat sahabat Brawijaya, jika kalian menemukan kasus tenggelam atau mengalami kasus tenggelam, disarankan langsung ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat agar komplikasi-komplikasi tersebut tidak membahayakan diri kalian. Oke. Bagaimana pertolongan pertama pada korban tenggelam? Yang pertama adalah kita harus memastikan korban tersebut keluar dari air. Yang kedua, kita tidak bisa lakukan itu sendiri, jadi kita harus memanggil bantuan. Yang ketiga, kita harus cek respon korban, apakah korban sadar atau tidak. Kemudian kita cek denyut nadi dan juga pernafasan dari korban. Jika tidak ditemukan denyut nadi dan juga pernafasan, yang kita lakukan adalah CPR atau resusitasi jantung paru sambil kita memonitori dan mencari bantuan untuk membawa korban ke vaskes kesehatan terdekat. Jadi, sahabat Brawijaya, kasus tenggelam ini adalah kasus emergensi di mana kalian harus segera membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, bagaimana pengobatan untuk korban tenggelam? Yang pasti setelah korban kita evakuasi ke IGD atau instalasi gawat darurat di vaskes terdekat, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah korban membutuhkan alat bantu nafas tambahan atau tidak. Kemudian dokter biasanya akan melakukan tindakan untuk menghangatkan korban, dan juga dokter akan mengobservasi apakah korban membutuhkan tindakan lebih lanjut atau tidak, seperti melakukan observasi di ruang intensif atau ICU. Oke. Buat sahabat Brawijaya, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah tenggelam? Yang pertama, untuk anak-anak, terutama di usia 1-14 tahun, diwajibkan untuk diawasi oleh orang dewasa ketika melakukan kegiatan di air. Yang kedua, untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung, autisme, dan juga epilepsi, disarankan untuk lebih waspada ketika melakukan kegiatan di air. Yang ketiga, untuk sahabat Brawijaya yang banyak melakukan kegiatan di daerah perairan seperti nelayan, pelaut, dan juga wisatawan, disarankan untuk selalu menggunakan pelampung agar terhindar dari kejadian tenggelam. Oke, yang terakhir untuk sahabat Brawijaya, dilarang menggunakan alkohol jika kalian akan melakukan aktivitas di daerah perairan. Jadi, tadi sekilas pertanyaan-pertanyaan mengenai topik tenggelam. Buat sahabat Brawijaya harus lebih berhati-hati ya. Makin paham, makin sehat.